Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Dunia anak sedang tidak baik-baik saja. Seorang anak perempuan asal desa Menang Raya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menghilang setelah diajak pergi oleh seorang pemuda usia 20-an tahun saat gadis kecil tersebut sedang bermain bersama teman-temannya di depan sebuah masjid di desanya. Sempat tertangkap kamera CCTV sebuah toko. Tampak gadis kecil itu berjalan cepat di samping pemuda yang mengajaknya pergi tadi. Tapi setelahnya keberadaan sang gadis kecil tidak lagi bisa dideteksi. Teman-teman yang siang tadi bermain bersama segera melaporkan ke warga dan orang tua dari si gadis kecil apa yang terjadi siang tadi. Sejak siang sampai malam hari, warga desa termasuk orang tua si gadis kecil bersama-sama mencari keberadaannya yang terindikasi diculik sobat. Sebuah upaya pencarian yang tidak mudah sama sekali, tapi akhirnya melalui proses yang tidak biasa, si gadis kecil pun berhasil ditemukan, yang kemudian membuat para warga bukan hanya satu desa, tapi warga satu kecamatan merasa sangat emosi sobat. Siapakah gadis kecil tersebut dan apa yang telah terjadi kepadanya? Kita simak sebuah kisah kasus dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini sampai akhir ya. Bulan Juli 2025 ini adalah bulan yang sangat dinantikan oleh seorang gadis kecil berusia 6 tahun asal desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Ogan Komering Ilir bernama Rania Dwi Putri. Karena sejak bulan Juli ini Rania resmi menjadi siswi di SD Negeri 5 Pedamaran kelas 1C. Putri kedua dari Bapak Indrawadi dan Ibu Melis Akhirani ini dikenal sebagai sosok gadis yang ramah, ceria, dan senang berceloteh. Pada minggu pertama sekolahnya, Rania masih malu-malu dan masih minta tolong untuk dijemput sang ibu. Tapi karena memang Rania ini anak yang sangat ramah, tidak sulit baginya untuk mendapatkan teman di sekolah barunya tersebut. Sehingga sejak minggu kedua, Rania sudah minta izin kepada ibu untuk pulang sendiri bersama teman-temannya. Tidak perlu dijemput lagi. Sang ibu, Bu Melis, gemas sekali melihat tingkah anak keduanya tersebut. Beliau sangat menyayangi Rania. Tapi entah apa sebabnya, akhir-akhir ini sebuah perasaan kurang enak sering menghampiri hatinya, terlebih saat melihat Rania. Ada sebuah rasa sedih yang hinggap di hatinya setiap melihat Rania. Padahal kondisi sang anak saat itu baik-baik saja, tidak sedang sakit, tidak rewel. Hanya saja Rania memang sempat mengutarakan keinginannya kepada sang ibu bahwa dia ingin dibelikan handphone. Dan oleh sang ibu saat itu Rania dijanjikan untuk beli handphone nanti kalau ada rezeki, atau beli handphone baru untuk sang kakak yang sudah SMP, dan nanti HP sang kakak bisa dipakai Rania. Apakah keinginan Rania yang belum bisa terpenuhi itu yang membuat hati Ibu Melis sedih setiap melihat Rania, atau ada hal lain lagi? Bu Melis sendiri tidak tahu. Dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025, kegiatan SD Negeri 5 Pademaran masih berlangsung seperti biasa. Masuk pagi, tapi jam pulang lebih awal dibanding hari biasa. Kelas Rania kelas 1C juga berjalan seperti biasa, masuk sekitar pukul 7 pagi dan pulang sekitar pukul 10 pagi. Saat itu Rania sudah berani pulang bareng teman-temannya, tidak perlu dijemput orang tua lagi. Rania pun hari itu langsung pulang ke rumah. Dia bergegas mengganti baju seragamnya dengan baju main atasan bawahan warna merah ceria. Rania sudah ada janji untuk bermain bersama teman-temannya di depan Masjid Babul Khair di daerah Menang Raya, cukup dekat dari rumahnya. Rania main seperti biasa dengan teman-temannya, sampai tiba-tiba sekitar pukul 11 siang ada seorang pemuda yang mendekati mereka.
Pemuda tersebut adalah Rosianto, seorang pemuda berusia 20 tahun warga Dusun 3 Pedamaran yang kabarnya adalah seorang pengangguran. Kehadiran Rosi yang secara mendadak di tengah-tengah Rania dan teman-temannya membuat anak-anak itu terkejut dan merasa sedikit ketakutan. Rosi saat itu mengajak dengan setengah memaksa si Rania ini untuk pergi bersamanya. Rosi mengiming-imingi Rania jajanan ciki kalau mau pergi bareng sama dia. Kedua teman Rania hanya bisa terdiam saat Rania pergi mengikuti langkah kaki pemuda tadi. Dan setelahnya, kedua teman Rania pulang ke rumah masing-masing menceritakan apa yang mereka alami di halaman masjid tadi. Mereka juga bercerita jika Rania diajak pergi setengah memaksa oleh seorang pemuda berpakaian olahraga warna merah. Tapi mereka tidak ada yang mengenal siapa pemuda tadi. Sebuah cerita anak kepada ibunya yang pada akhirnya menjadi sebuah petunjuk penting sobat. Karena ternyata Rania tidak juga pulang ke rumah setelah pergi bersama Rosi tadi. Kemungkinan besar Rania diculik. Sabtu itu pun menjadi Sabtu yang paling pahit dirasakan oleh keluarga Rania. Berita penculikan Rania segera menghebohkan kecamatan Pedamaran saat itu. Orang tua si gadis dibantu oleh para warga, pemerintahan desa Manang Raya, serta Kapolsek dan Camat Pedamaran semuanya turun tangan ikut mencari keberadaan si gadis kecil. Foto Rania disertai pengumuman orang hilang segera disebar ke berbagai media sosial. Keterangan dari berbagai saksi dikumpulkan dan sebuah hasil rekaman CCTV dari sebuah toko di sekitar sedikit membuka tabir misteri ini. Di dalam rekaman tersebut tampak Rania yang berpakaian merah-merah berjalan cepat di samping seorang pemuda yang juga berpakaian merah-merah. Tampak ada perbincangan singkat di antara keduanya. Jalan mereka sangatlah cepat seperti sedang terburu-buru. Bukti-bukti terus dikumpulkan oleh tim kepolisian sembari terus mencari keberadaan Rania. Siang berganti petang, petang berganti malam. Rania belum juga dapat ditemukan sobat. Seorang ibu yang ikut melakukan pencarian di area kebun terdengar memanggil-manggil nama. Rania, Rania, balik kau nak, kami nunggu kau. Yang kemudian disauti oleh warga lain. Balik, balik. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat mengharukan sobat. Karena semua berharap agar Rania bisa segera pulang dalam kondisi sehat dan selamat. Sampai akhirnya sekitar pukul 10:30 malam, tiba-tiba saja ada seorang warga yang ikut mencari tadi seperti sedang kerasukan. Kemudian dia menunjuk ke sebuah lokasi, yaitu sebuah rawa-rawa di dekat sungai di area kebun karet warga di desa Pedamaran 5. Warga yang sudah hampir putus asa kemudian mengikuti petunjuk dari warga yang kerasukan tadi. Dan akhirnya setelah menelusuri rawa-rawa di tengah kebun yang sangat gelap di malam itu, Rania Dwi Putri berhasil ditemukan. Rania kecil tampak terbaring di atas rerumputan sobat, dalam kondisi yang sudah tidak lagi bernyawa. Kakinya tampak lebam, area mulut dan hidungnya tampak kebiruan, tapi pakaiannya masih lengkap serta perhiasan anting emas masih menempel di kedua telinganya. Penemuan ini membuat semua warga bersedih, bukan hanya orang tua Rania, tapi semua warga Kecamatan Pedamaran bersedih dan mengecam perilaku dari sosok yang berbuat sebegitu teganya kepada seorang gadis kecil tanpa dosa seperti Rania ini. Mereka semua berharap agar polisi dapat segera menangkap si pelaku. Tubuh tidak bernyawa Rania segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diotopsi, dan hasil otopsinya juga sangatlah mengejutkan sobat. Lebam di area hidung dan mulut mengindikasi jika Rania ini dibekap, dan inilah penyebab hilangnya nyawa Rania. Kemudian ditemukan kerusakan di area sensitif bagian depan dan belakangnya, indikasi jika Rania telah diruda paksa. Astagfirullahalazim, kok sampai hati ya si pelaku melakukan ini? Tim kepolisian telah memiliki banyak bukti dan keterangan saksi, maka dengan mudah mereka bisa menentukan sebuah nama yang dicurigai menjadi pelaku dari tindak
kejahatan ini. Maka pada hari Minggu tanggal 27 pagi tanpa menunggu lama, sekitar pukul 8 pagi, tim kepolisian dengan cepat bergerak ke sebuah rumah sederhana yang ada di Dusun 3 Pedamaran, ke rumah orang tua dari terduga pelaku. Siapa lagi kalau bukan Rozianto. Pagi itu, Rozi sedang berada di kamarnya dan dia sangat terkejut dengan kehadiran polisi. Rozi berniat untuk kabur lewat jendela belakang rumah, tapi dengan cepat sebuah timah panas disarangkan oleh polisi ke kakinya. Rozi berhasil diamankan. Pemuda 20 tahun itu pun segera dibawa ke markas untuk diinterogasi. Kita masuk ke motif serta kronologi sesuai keterangan dari tersangka ya sobat. Rozianto alias Rozi mengaku bahwa dialah yang menghabisi nyawa serta meruda paksa Rania, dan hal itu dia lakukan karena dia kecanduan film biru. Dia sudah mengincar Rania sejak sekitar 6 bulanan sebelumnya. Dia memang sengaja memilih korban anak kecil karena lebih mudah diperdaya. Dan Rozi mengaku jika sebenarnya dia ingin menikah saat itu tapi tidak punya biaya. Dan akibat kecanduan film biru, saat melihat korban, Rozi menginginkan buritnya. Astagfirullahalazim. Hobi atau apa? Hobi. Kamu nak korbannya yang kamu bawa, enggak yang lain? Apa alasannya? Iya Pak, keluarga besar. Apa yang minta? Ini Pak, tak tahu apa Pak Ustaz. Oh, kamu Ustaz tak tahu apa. Saya kecil. Jadi begitu lengah si anak, terus kamu iming-imingi beli snack, beli ciki, terus kamu bawa. Dari awalnya kamu ajak dia untuk beli, kamu iming beli ciki. Iya Pak. Habis itu terus? Habis itu terus ke bawah. Ke bawah? Kamu bawa kemana? Hutan lagi Pak. Hutan. Habis di hutan terus diapain? Yo, ke ini Pak. Oke, terus habis diseke, terus sekap mulut ini. Sekap, pakai apa? Mulutnya pakai apa? Tangan? Pakai tangan Pak, tangan sebelah kiri ini Pak. Kiri, terus habis itu, habis di sekap, dipegang, terus kamu apain? Terus ke kosa Pak. Kosa berapa kali? 2 kali Pak. 2 kali? Okay. Sabtu siang itu tanggal 26 Juli dia dekati Rania yang sedang bermain dengan teman-temannya. Dia iming-imingi dengan jajanan ciki dan minta ditemani untuk ambil sedotan ke sebuah tempat. Dengan mudah dia memperdaya korban. Dia ajak ke tengah-tengah kebun. Di lokasi sepi itulah Rozi langsung menciumi korban. Korban yang merasa risih dan ketakutan langsung berteriak minta tolong saat itu. Seketika itu juga Rozi menjadi panik. Dia kemudian bekap mulut korban, lalu dengan sebelah tangannya lagi dia jerat leher korban sampai si korban tidak lagi bergerak dan kehilangan nyawanya. Setelah itu dia baringkan di atas rerumputan, dia buka baju korban dan mulai memperkaosnya. Tidak hanya sekali sobat, tapi sampai 2 kali. Kemudian setelah merasa puas, Rozi merapikan kembali baju korban dan segera pergi meninggalkan lokasi lalu kembali pulang ke rumahnya. Sebuah pengakuan yang betul-betul membuat geram ya sobat. Akibat kecanduannya akan film biru, nyawa seorang anak kecil tidak berdosa harus hilang begitu saja. Maka tidak heran juga jika akhirnya warga satu kecamatan Pedamaran merasa ikut emosi. Mereka pun langsung menyerbu rumah keluarga Rozi untuk melampiaskan emosi mereka, sampai-sampai orang tua dari Rozianto harus diungsikan oleh tim kepolisian agar tidak ikut menjadi sasaran kemarahan warga. Rozi, betul-betul bikin repot semua orang kau ya. Dan atas tindakannya ini, Rozi dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Sobat, kepergian Rania sepertinya menjadi duka tidak hanya bagi pihak keluarga, tapi juga kita semua. Dan mirisnya, akhir-akhir ini banyak kejadian serupa yang menimpa anak-anak seusia Rania. Banyak predator anak berkeliaran di dalam senyap, tidak tampak di permukaan, tidak terdeteksi, tapi sedetik saja lengah, korban pun jatuh pada akhirnya. Untuk itu, melalui tayangan-tayangan kisah kasus di channel ini, Mbak Tiwul ingin mengingatkan sobat semua untuk senantiasa berhati-hati, waspada, dan selalu berdoa memohon perlindungan. Karena dunia semakin tidak baik-baik saja, termasuk dunia anak-anak.
Kita doakan bersama ya sobat, semoga Rania Dwi Putri adik kita sekarang sudah bahagia, sudah tenang, sudah senang bermain di taman surganya Allah. Serta semoga keluarga yang ditinggalkan, Pak Indrawadi dan Ibu Melis Akhirani, senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran sampai kelak bisa berkumpul lagi dengan adik Rania di surganya Allah. Amin ya Allah. Demikian sobat Mbak Tiwul semuanya, kisah kasus kita kali ini. Semoga selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama ya. Jangan lupa untuk tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.